semuanya, welcome to my channel. Sekarang aku mau sharing tentang pengalaman pendanaan aku di Akseleran yang gagal bayar dan pelajaran apa yang aku dapat. Terus disclaimer ya, tujuan video ini bukan untuk ngejelekin Akseleran, tapi mau sharing aja sih. Jadi sedikit penjelasan tentang peer-to-peer lending. Jadi zaman dulu, biasa orang kalau meminjam uang ke bank kan. Nah, bank dapat uang dari tabungan-tabungan nasabah kayak kita gini. Sebagai gantinya, kita dapat bunga deposito yang dijamin oleh bank. Tapi bunga deposito itu bisa dibilang kecil banget dibanding bunga yang sebenarnya didapat oleh si bank. Dan juga lebih kecil dari bunga instrumen investasi lainnya kayak reksadana dan saham. Makanya muncullah P2P lending ini, di mana kita bisa mendanai pinjaman langsung ke peminjamnya melalui platform P2P lending, sehingga bisa dapat bunga lebih besar. Tapi resiko gagal bayarnya kita sebagai lender yang akan tanggung. Jadi kenapa pada awalnya aku tuh tertarik pakai Akseleran? Karena waktu itu ada promo dapat 100.000 kalau pakai referral code. Jadi tuh 100.000-nya bukan yang bakal angus gitu, tapi kalau kita pakai 100.000 itu untuk pendanaan, nanti pas pendanaan kita balik itu 100.000-nya bakal buat kita. Terus di Akseleran itu anyway pinjamannya tuh diproteksi asuransi 90% saat itu, dan sekarang bahkan 99%. Dipikir-pikir lumayan banget kan, apalagi tahun lalu itu aku baru banget kerja. Kalau ada yang mau daftar bisa pakai referral code aku ya. Nah terus kenapa menurut aku bisa sampai gagal bayar? Biasa di peer-to-peer lending kita ada triknya nih biar nggak gagal bayar. Misalnya kita cekin pinjamannya, apakah histori peminjamnya bagus, terus payornya oke, terus industrinya lagi oke, terus pinjamannya diproteksi asuransi gitu. Nah, tantangannya di peer-to-peer lending itu biasanya untuk mendanai pinjaman yang oke banget ini tuh rebutan sama pendana yang lain atau lender yang lain. Nah, khususnya di Akseleran ini aku tuh sering banget gak kebagian. Terus makanya aku nyalain fitur auto lendingnya Akseleran. Dan khusus Akseleran ini aku emang full auto lending sih, karena aku selalu kehabisan. Ini contoh screen dari fitur auto lending Akseleran. Jadi kita bisa pilih per pendanaan mau kasih berapa, maunya pendanaan yang diproteksi asuransi atau enggak, lama tenornya berapa, industrinya apa, dan lain-lain. Nah, rasanya karena fitur auto purchase ini, aku ada kecolongan dikit nih. Ada beberapa pinjaman yang akhirnya macet dan gagal bayar. Karena kalau pakai auto purchase kan aku nggak bisa bukain pinjamannya satu-satu ya. Misalnya dari histori peminjamnya. Nah, sekarang aku mau share tentang mekanismenya si Akseleran dalam menangani gagal bayar. Jadi ini screenshot halaman gagal bayar aku. Sejauh ini pendanaan aku ada 3 yang gagal bayar. Untuk semuanya, 90%-nya dibalikin asuransi. Dan emang maksimal gagal bayarnya pasti cuma 20.000. Karena di fitur auto lending, aku nyalain pilihan yang diproteksi asuransi dan maksimal per pendanaan itu cuma 200.000. Dan ini contoh detail dari pinjaman gagal bayarnya. Jadi si Akseleran kasih detail perhitungannya, seperti pembayaran keberapa yang borrower bayar, berapa yang dia nggak bayar. Jadi kita sebagai lender merasa cukup diberi informasi nih. Terus ini contoh email pas awal-awal dikasih tahu kalau ada pinjaman yang terlambat dan alasannya kenapa. Terus ini contoh email update-nya dan hasil diskusi sama borrowernya. Dan terakhir ini contoh email pas dia kasih tahu kalau klaim asuransinya bakal cair karena udah telat lebih dari 90 hari. Saat aku kasih pinjaman, proteksi asuransi Akseleran itu cuma 90%. Tapi sekarang udah 99%, jadi harusnya sekarang lebih aman lagi sih. Dan ini pendapatanku sejauh ini selama sekitar 1 tahun mendanai di Akseleran. Jadi menurut aku masih worth it nggak sih buat mendanai di Akseleran? Menurutku masih worth it sih, karena mayoritas pendanaan di Akseleran itu diproteksi asuransi 99%. Jadi misalnya kita kasih pinjaman 100.000, kalau gagal bayar itu 99.000-nya balik, jadi kita cuma kehilangan 1.000. Dan berdasarkan pengalaman aku dari pihak Akselerannya tuh masih beritikat baik gitu sih. Jadi kalau emang pinjamannya udah benar-benar telat 90 hari tuh asuransinya langsung dicairin. Dan anyway, jumlah gagal bayarnya jika dibandingkan dengan bunga yang actually aku dapat itu masih jauh lebih besar bunga yang aku dapat. Makanya menurut aku masih worth it banget sih. Dan selain dari itu, aku mau highlight 2 hal yang aku suka banget nih dari Akseleran. Pertama, menurutku Akseleran itu salah satu peer-to-peer lending yang super rapih dari penampilannya, terus dari proses komunikasi dengan kita sebagai lender melalui email. Dan yang kedua itu bunga pinjaman Akseleran itu dibayarkan tiap bulan. Jadi misalnya kita kasih pinjaman 100.000 dengan bunga 12% per tahun. Dan pinjamannya itu tenornya 3 bulan. Berarti kan kita bakal dapat bunga 1.000 per bulan kan.
Nah, bunga 1.000 per bulannya itu dibayar nih ke kita tiap bulan. Nanti baru di bulan ketiga itu kita dibayar bunga plus pokoknya. Jadi nanti di bulan ketiganya baru dibayar 101.000 ke kita. Jadi kayak tetap berasa ada income yang masuk tiap bulan gitu. Terus mungkin sedikit tips dari aku biar nggak rugi meskipun ada yang gagal bayar. Itu yang pertama, pilih pinjaman yang terproteksi asuransi. Kedua, sebar, jangan taruh telur di satu keranjang. Jadi jangan taruh uang yang besar di satu pinjaman doang, tapi lebih baik disebar ke beberapa pinjaman. Yang ketiga, pastinya tetap berinvestasi. Karena high return comes with high risk. Kalau resiko dari peer-to-peer lending memang nggak sesuai sama profil resiko kamu, mungkin bisa coba instrumen investasi lainnya yang resikonya lebih rendah. Contohnya seperti deposito bank, atau reksadana pasar uang, atau obligasi negara. Dan bagi yang baru mau mulai berinvestasi di Akseleran, bisa pakai kode referral aku yang ini ya. Thanks buat yang udah nonton, semoga penjelasannya bisa membantu ya. Selamat berinvestasi!